Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1, tema 2, subtema 3 dengan materi manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Langsung kita masuk materi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sebelum kita masuk materi, kita akan membahas tentang tanaman beluntas. Ciri khusus tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak dan berbulu halus. Dapat tumbuh di daerah kering, tanah yang keras dan berbatu, tingginya bisa mencapai 3 meter. Dan manfaat tanaman beluntas digunakan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang lainnya. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya tanaman padi, sayur-sayuran, tanaman berbuah, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan sandang. Contohnya adalah serat kapas. Serat kapas dapat digunakan untuk membuat kain katun. Yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat adalah bahan obat. Daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima adalah bahan baku industri. Getah karet digunakan untuk pembuatan ban. Getah pinus digunakan untuk pembuatan industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit digunakan dalam industri minyak goreng. Kemudian sebagai bahan pewarna alami, contohnya adalah pandan untuk pewarna hijau, kunyit untuk pewarna kuning. Yang ketujuh adalah menjaga kualitas air. Contohnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Sekarang kita belajar manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebelumnya, mari kita belajar tentang hewan cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah menjadi subur. Sekarang kita belajar manfaat hewan yang lain bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, susu, dan telur. Yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Serat kepompong ulat sutra dapat digunakan untuk membuat kain sutra. Domba dapat menghasilkan kain wol. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa
dimanfaatkan untuk membuat kok. Kemudian penghasil pupuk organik, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan. Kemudian penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, tenaga kerbau untuk membajak sawah. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.